Hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah, kata Aristo di gedung DKPP pada Kamis, 18 April 2024. Kuasa hukum seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, pada Kamis, 18 April 2024. Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila. Aristo menyebut, perbuatan asusila itu diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Dia menyebut, keduanya bertemu beberapa kali saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Dia mengatakan, ada upaya aktif dari Hasyim untuk merayu dan mendekati korban selama keduanya tidak bertemu. Ada upaya aktif dari Hasyim. Sangat. Kalau enggak aktif, enggak mungkin sampai ke DKPP, ucap Aristo. Ditanya apakah ada tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, Aristo menyebut belum dapat menjelaskan detail mengenai perbuatan yang Hasyim lakukan. Kami belum bisa jawab, kata dia. Aristo menyebut, Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan dan mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan. Hasyim, kata Aristo, juga memberikan janji-janji serta melakukan manipulasi informasi untuk dapat merayu korban demi memenuhi nafsu pribadinya. Dia mengatakan, terjadi relasi kuasa antara ketua KPU dengan korban. Meski demikian, Aristo menyebut, relasi kuasa yang dimaksud tidak sampai pada ancaman yang berkaitan dengan pekerjaan. Enggak ada ancaman secara khusus. Enggak sampai ke situ, ucap dia. Aristo menyebut, korban telah menyerahkan sejumlah barang bukti mulai dari percakapan, foto, maupun bukti-bukti tertulis lainnya. Dia mengatakan, laporan itu sudah diterima DKPP. Secara formil memenuhi syarat maka diberi tanda terima, mudah-mudahan bisa diterima secara material. Supaya bisa disidangkan, ucap dia. Aristo mengungkap, akibat kejadian itu, korban masih mengalami trauma. Bahkan, kata dia, korban merasa sangat dirugikan hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota PPLN sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Tim hukum korban berharap DKPP dapat menjatuhkan sanksi berat, yaitu pemberhentian dari jabatan Ketua KPU. Pasalnya, Hasyim dinilai telah melakukan perbuatan sejenis sebelumnya. Tipologi perbuatannya adalah sama dengan Hasnaeni. Artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi sanksi peringatan keras terakhir. Adanya sanksi yang terberat, Hasyim Asyari telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua KPU dan menggunakan fasilitas KPU untuk kepentingan pribadi. Perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya terjadi pada pengadu, tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya yang melibatkan Hasyim, katanya. Respons Hasyim dan rapor merah dari DKPP Ketua KPU RI Hasyim Asyari akan menanggapi aduan terhadapnya ke DKPP atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap Panitia Penyelenggara Luar Negeri, PPLN, pada waktu yang tepat. Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya, ujar Hasyim saat dihubungi dari Jakarta, Kamis, 18 April 2024, dilansir dari Antara. Ini bukan kali pertama Hasyim dilaporkan dalam dugaan kasus yang sama. Sebelumnya, pada Senin, 3 April 2023, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari terkait dengan pertemuan dan perjalanan ke Yogyakarta bersama Ketua Umum Partai Republik I Hasnaeni. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan, ujar Ketua DKPP Hedi Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 35 Pake DKPP 2, 2023 dan perkara nomor 39 Pake DKPP 2,
2023 di ruang sidang DKPP, Jakarta, Senin. Dalam kesimpulannya, DKPP menilai Hasyim selaku pihak teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas pertemuan dan perjalanan bersama Hasnaeni yang dilaporkan oleh mahasiswa atau perwakilan Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman dalam perkara nomor 35 Pake DKPP 2, 2023. Hasyim dinyatakan terbukti melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Di antaranya, Pasal 6 Ayat 2, huruf B, C, dan Ayat 3, huruf E, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 huruf A, B, G, H, I, J, dan L, Pasal 11 huruf D, Pasal 12 huruf A, B, Pasal 14 huruf C, Pasal 15, Pasal 16 peringatan keras terakhir, yaitu sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan, imbuh dia. Aristo mengatakan pihaknya tengah mengkaji tindakan tersebut akan dilaporkan ke polisi atau tidak. Sebab, menurutnya, tak mudah untuk melaporkan suatu perbuatan asusila. Kita lagi kaji apakah nanti sampai ke sana, lapor polisi, atau tidak. Pelaporan ke DKPP yang pertama. Karena untuk mengumpulkan keberanian untuk sampai ke sini saja sudah luar biasa, jelasnya. Korban kalau saya cerita sih memiliki trauma terutama dengan laki-laki. Ketika tadi tim kami berkumpul, kami dari lebih banyak juga laki-laki, jadi korban ini kaget dengan ada beberapa laki-laki masuk dalam ruangan. Sambung dia, menurutnya, tindakan Hasyim merugikan kliennya hingga kemudian mengundurkan diri sebagai PPLN. Dia menyebut korban mengalami trauma. Artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi sanksi peringatan keras terakhir, yaitu sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan, imbuh dia. Aristo mengatakan pihaknya tengah mengkaji tindakan tersebut akan dilaporkan ke polisi atau tidak. Sebab, menurutnya, tak mudah untuk melaporkan suatu perbuatan asusila. Sementara itu, kuasa hukum korban Maria Dianita Prosperiani menceritakan awal mula pertemuan keduanya. Hasyim disebut menggunakan relasi untuk mendekati PPLN tersebut. Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023. Itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024, katanya. Maria menuturkan keduanya disebut bertemu beberapa kali. Dia menyebut pertemuan itu terjadi baik saat Hasyim melakukan dinas ke Eropa, maupun sebaliknya, saat korban berdinas ke dalam negeri. Sebenarnya ini perilaku yang berulang. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Ketua KPU diduga menyalahgunakan jabatan kewenangannya. Dia menggunakan fasilitas pribadi. Di sini yang menjadi catatan bagi kami adalah adanya relasi kuasa, jelas dia. Tanggapan Ketua KPU. Hasyim buka suara terkait pelaporan dirinya kepada DKPP. Hasyim akan menanggapi laporan itu saat waktunya tepat. Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya, ujarnya kepada wartawan. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hasyim Asyari enggan merespons pelaporan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Hasyim dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Nanti saja Mas, saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya, kata Hasyim saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Kamis, 18 April 2024. Pelaporan Hasyim Asyari dilayangkan oleh seorang PPLN melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH FKUI, sebagai kuasa hukum korban. Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri, kata kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan di gedung DKPP Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. Ya hubungan romantis, merayu,
mendekati untuk nafsu pribadinya, sambungnya. Menurutnya, tindakan Hasyim terhadap seorang petugas PPLN telah berlangsung sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024. Sebagai ketua KPU, kata Aristo, Hasyim memanfaatkan jabatannya itu untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma. Kalau masih ingat sebelumnya kan perbuatan serupa ketua KPU dengan Hasnaini alias wanita emas? Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada Hasnaini dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan. Ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun, dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Sambungnya. Dalam laporannya hari ini, kata Aristo sudah memenuhi syarat formil. Selanjutnya pihaknya tinggal menunggu apakah laporan tersebut lolos syarat material agar bisa segera naik ke persidangan. Barang bukti ada banyak ya. Saya tentunya nggak bisa ungkapkan semua barang buktinya di sini karena ini sensitif. Tapi barang buktinya ada, misalnya percakapan-percakapan, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis, katanya. Tindakan itu diduga dilakukan Hasyim secara berulang kepada korban. Menurut Aristo, perbuatan itu dilakukan Hasyim dengan cara mendekati, merayu, hingga melakukan tindakan asusila kepada korban yang belum disebutkan identitasnya. Selain itu, Hasyim juga disebut memberikan janji-janji serta memanipulasi informasi terhadap korban. Hari ini kita melaporkan Ketua KPU RI ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri, jelas Aristo Pangaribuan. Terjadi relasi kuasa oleh Hasyim kepada PPLN yang merupakan jajaran pelaksana pemilu di luar hormatan KPU. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.